bersama di sini adalah harta yang diperoleh selama pernikahan. Harta yang diperoleh selama pernikahan berlangsung. Ingat, cuma pernikahan saja. Berarti kalau ada harta yang dibawa, dimiliki sebelum nikah, terus pas nikah dipakai barang-barang, nah itu nggak bisa jadi gonong gini. Karena kalau kayak gini itu enak sekali. Ini laki-lakinya enak nih bu. Laki-laki tinggal cari janda sugih. Sudah ya. Nah ini janda sugih di Jogja ini siapa nih dicari nih. Terus langsung dia klaim tadi kan. Nah, saya karena sudah nikah sama kamu, hartamu itu kita miliki bersama. Rumahmu yuk jadi milik bersama dengan saya. Ini udah laki-laki kayaknya tidak punya modal apa-apa. Yang mungkin modalnya cuma glowing saja dia. Mau kondo itu istilahnya ibu-ibu. Ya wes mau kondo lah. Dia nggak punya modal apa-apa. Terus nikah seperti ini terus dia klaim itu jadi harta bersama, nggak bisa. Karena sebelumnya ini di bawah sebelum pernikahan ini terjadi. Nah, di sini nanti ada beberapa prinsip terlebih dahulu yang mesti saya jelaskan ibu-ibu sekalian. Prinsip yang pertama yang ibu-ibu harus ingat baik-baik ya, untuk memahami harta bersama tadi. Yang pertama, kepemilikan individu dalam Islam diakui. Kepemilikan individu dalam Islam diakui. Berarti harta istri itu milik istri. Harta suami milik suami. Itu catat dulu itu. Ini nggak usah diprotes yang ini, Bu. Harta istri milik istri. Berarti tadi kalau dia kerja, punya penghasilan, atau dia jualan online, punya penghasilan, gajinya atau penghasilannya milik siapa? Istri. Usah pulang-pulang ya suami bilang, mau enggak itu saya juga dapat 50%. Nggak bisa. Nah sekarang untuk suami ibu, harta suami itu adalah milik suami. Ibu masih pagi nih, sadar dulu. Sambung sarapan gitu. Ini waras kan ibu-ibu semuanya kan. Tapi dari harta suami ini dia punya tanggung jawab macam-macam. Dia nafkahi diri sendiri dulu toh. Terus dia nafkahi keluarganya, dia kasih istrinya, dia kasih anak-anak. Tapi asalnya milik dia. Seandainya si suami ini kasih nih sekalian ATM, satu ATM ini. Nah, ini gaji saya semuanya di sini. Kamu pegang semuanya. Pertanyaannya, uang dalam ATM ini milik siapa? Suami. Kenapa aja milik ibu? Terus kalian nih install tuh aplikasinya, notifikasi nanti masuk tuh. Kamu tahu juga tuh. Dia lagi nitip sama ibu, milik dia. Tapi tadi kan, lihat dia punya kewajiban nafkah. Maka di dalam uang tadi itu ada nafkah yang nanti dia berikan pada istri, ada yang dia berikan pada anak-anak. Yang tidak tepat itu kalau kebalikannya, Bu. Istri yang nanggung suami. Suaminya nggak kerja, suaminya cuma mancing. Dalam ATM ini milik siapa? Mobil, delok TV, main game sekali ya Bu ya, main game.
sekalian judi sekalian aja, Bu. Itu kebalik Bu namanya, Bu. Ustaz, ada istri yang kasih ke suaminya dari penghasilannya, dia kasih ke suaminya. Itu sifatnya bukan kewajiban, Bu. Itu sifatnya sedekah, istrinya baik sekali. Tapi mohon maaf, Bu, namanya sedekah, ibu gak usah hitung-hitung. Ini sudah nikah 20 tahun, dia hitung semua sedekahnya dari awal itu. Mas, saya dari dulu sudah kasih kamu sedekah ini sudah 1 miliar nih, Mas. Saya ikhlas semuanya. Ikhlas semuanya, tapi hatinya mantel juga. Ini sudah ceritakan sudahlah. Kecuali transaksinya, misalnya ada emas ibu punya, Mas pakai aja emas saya, nanti besok diganti. Besok diganti. Berarti statusnya apa? Utang. Saya bawakan kisah di sini, Bu. Kenapa kepemilikan individu itu diakui? Ini kisahnya terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya adalah Nabi SAW suatu saat pernah berkhutbah. Terus pulanglah seorang wanita namanya Zainab. Namanya Zainab. Dia adalah istri dari Ibnu Mas'ud. Istri dari Ibnu Mas'ud. Kemudian dia pulang, dia ambil harta yang mesti dia keluarkan, entah untuk sedekah atau entah itu untuk zakat. Ketika dia sudah ambil harta tersebut, dia keluar, dicegat sama suaminya. Mau kemana kamu? Saya mau keluarkan ini. Karena Rasulullah SAW katakan untuk perempuan hendaklah banyak-banyak sedekah. Hendaklah rajin-rajin sedekah. Makanya dia ambil harta tadi, dia ingin keluarkan, tapi dicegah sama suaminya. Suaminya yang masuk bilang, harta kamu tadi itu kalau kamu mau keluarkan lebih bagus untuk saya. Berarti lebih bagus untuk suaminya. Loh, istrinya kaget. Masa untuk kamu? Baik, kalau kamu tidak percaya, coba konsultasikan pada Rasulullah SAW. Maka Zainab kemudian datangi Rasul, kemudian dia mau masuk. Siapa itu? Zainab. Ayo Zainab. Zainab yang mana? Karena Zainab di masa Nabi SAW itu banyak. Ya, terus dia sampaikan, saya istrinya Ibnu Mas'ud. Saya istrinya Ibnu Mas'ud. Kenapa? Masa suami saya mau keluarkan zakat, saya mau keluarkan sedekah, tapi dia bilang lebih berat untuk saya. Lebih berat untuk suaminya, Ibnu Mas'ud. Ternyata, Bu, Zainab punya harta sendiri. Ibnu Mas'ud kebetulan hidupnya pas-pasan. Makanya dia bilang pada Zainab, kalau kamu serahkan lebih berat kepada saya, kenapa jauh-jauh dari orang? Kan kaidah sedekah itu gimana? Kaidah sedekah, sedekah itu pada orang dekat itu lebih utama daripada orang jauh. Kemudian ketika itu Nabi SAW jawab, ya silakan kalau kamu mau diserahkan kepada suamimu, boleh-boleh saja. Maka dari sini para ulama itu punya pembahasan, ya, kesimpulannya zakat istri boleh diserahkan kepada suami, asalkan suami itu termasuk dalam orang yang mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Dan kebetulan dalam kisah ini Ibnu Mas'ud itu orang yang berhak menerima zakat. Kan mustahik zakat itu ada 8. Betul kan? Yeah. Mustahik zakat ada 8. Dan Ibnu Mas'ud masuk di antara 8 ini. Sehingga sah-sah saja dia katakan itu lebih berat saya terima. Nah sini coba lihat. Dalam kisah ini itu saja zakatnya dari Zainab diserahkan kepada Ibnu Mas'ud. Berarti tidak ada klaim dari Ibnu Mas'ud, itu Zainab hartamu itu juga milik saya.
Seandainya ada klaim seperti itu jadi milik bersama, tentu saja Ibnu Mas'ud gak usah minta. Ibnu Mas'ud udah bilang, kita kan hidup bareng-bareng, ya sudah kita terima bareng-bareng, sini hartamu juga harta milikku, hartaku juga harta milikmu. Kan gak ada kayak gitu dalam pembahasan tadi. Maka kesimpulannya, kepemilikan individu diakui. Kata Nabi SAW, la yahillu malu mri'in muslim illa bitibin nafsi minhu. Tidak halal harta seorang muslim itu diambil sampai kerelaan dari dirinya. Dia ridho tuh, berarti diakui kepemilikan masing-masing. Berarti boleh nggak suami ngambil duit dari istri diam-diam? Dan itu duitnya istri, boleh bu? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Boleh nggak istri ngambil dari dompet suami diam-diam bu? Nggak boleh. Ibu sadar bu, masih pagi. Bisa hidup, memang ada kayak begini yang kasusnya diambil, memang ada. Tapi ceritanya itu mengadu tentang suaminya, ya Rasulullah, suami saya itu pelit sekali. Harusnya saya dapat nafkah sekian, tapi dia nggak kasih. Jadi nafkahnya kali ini tidak memenuhi kebutuhan saya, tidak memenuhi kebutuhan anak-anak saya. Dia tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya boleh nggak ngambil dari harta dia diam-diam untuk memenuhi kebutuhan saya dan anak-anak? Bentar, ini Rasul yang jawab dulu bu. Jadi ibu nanya ini sama Rasul, dia nggak bisa sama Rasulullah. Dan dia lagi gibahin suaminya itu. Masa suami saya kayak begini Pak Rasulullah? Udah nggak sering ngambil diam-diam, maka Rasulullah SAW menjawab, silakan kamu ngambil yang sesuai kebutuhanmu. Berarti tidak boleh lebih. Misalnya kebutuhan dia 2 juta, hanya boleh ngambil 2 juta saja bu. Kalau ngambilnya 3 juta, 1 juta korupsi bu. Itu tadi ngambil yang bukan haknya. Tidak boleh. Maka kepemilikan individu diakui. Nah, kalau tadi ada kekurangan nafkah, wajar tadi Nabi SAW suruh diambil, itu memang kebutuhanmu, itu hakmu itu. Kok bisa-bisanya suamimu itu nggak kasih nafkahmu? Tapi di sini bukan kesimpulannya, boleh ngambil harta suami diam-diam, termasuk lagi nyuci baju, dapat duit 200.000. Kayaknya kejadian ini bu ya. Besok lagi 300.000 lagi, terdiam-diam lagi, kumpul sebulan 1 juta. Ada bu, itu ibunya masih hidup bu, hadir ya bu. Anak, ayah malu muslim illa bitibin nafsi minhu. Harta orang itu bisa diambil dengan kerelaan dia dari itu ya nggak bisa. Karena kan suami ibu paling perasaan saya beli ada 200.000 sisa di sini deh. Kok ini hilangnya di mana? Ternyata istrinya sudah numpuk sendiri itu duitnya itu. Jadi pahami dulu satu bu, kepemilikan individu diakui. Oke, sekarang yang kedua. Ini tentang kepemilikan aset bu. Aset itu dimiliki bukan sekadar dengan atas nama bu. Namun harus ada serat terima, benar-benar sudah diserahkan dan jadi milik orang yang diberi tadi. Dan ini pengaruh ke gunung ini nih bu. Coba, motor biasanya satu rumah kalau di tengah-tengah kita itu bisa 2, bisa 3. Terus untuk strateginya biar nggak kena pajak tinggi, solusinya gimana bu? Motor pertama atas nama suami, motor kedua atas nama istri, motor ketiga anak pertama. Nah dibagi semuanya lah.
Nah, biar nggak kena pajak progresif. Sekarang pertanyaannya, Bu, motor yang atas nama istri, ini semua suami yang beli, pakai duit suami. Motor yang atas nama istri tadi itu milik siapa? Ada sudah atas nama istri. Betul? Sudah atas nama. Karena dalam masalah akad, Bu, kaidahnya itu al-ibratu fil uqud bil ma'ani la bil alfaz. Akad itu yang dilihat substansinya, Bu, bukan sekadar namanya, bukan sekadar penyebutan, Bu. Maka dilihat dulu, ini kan sudah ada surat terima kepemilikan. Ini suami kasih itu. Kalau ibu mau bukti, kalau suami kasih, tanya aja sama suami, Mas, ini atas namaku, ini motornya siapa? Nah, kalau suami bilang, ya itu kan cuma pinjam namamu saja, tetap ini motorku, jangan ini dulu. Berarti tetap milik suami, maka kepemilikannya berarti milik suami. Namun kalau ketika ditanya, ini atas nama siapa, ini milik siapa, Mas? Ini sudah atas nama saya loh. Ya bagaimana lagi, saya kan ya senang sama kamu, ya saya kasih semuanya untuk kamu. Ya sudahlah, motornya untuk kamu. Oh berarti milik ibu. Sudah sah. Ya kan, sudah kerelaan dia kan? Sudah kerelaan dia untuk diserahkan pada istri. Sama nanti ibu terapkan untuk aset anak, untuk aset rumah, dan seterusnya. Lihat maksud dari akad itu apa? Apa hanya pinjam nama? Jelas, Bu? Oke. Nah, setelah kita jelas pemilikan individu tadi, ini pengaruh ke beberapa hal. Satu, utang. Utangnya suami, siapa yang bayar? Suami. Utangnya istri, siapa yang bayar? Suami. Wah, suami. Tadi kepemilikan individu diakui, Bu. Maka kalau itu memang beban yang dia bebankan untuk dirinya sendiri, tanggung jawab sendiri. Gak usah bingung, Bu. Ustaz, suami saya itu utangnya banyak sekali, Ustaz. Sebelum nikah itu dengan saya, utangnya sudah banyak. Sekarang nombok terus. Ustaz, saya mesti lunasi atau enggak? Oh, saya jawab kalau kayak gini, enggak. Dia yang utang kok. Bahkan ada suaminya sudah diingatkan terus. Ah, sudah gak berhenti utang kayak gini lah. Ada yang utangnya untuk hal-hal masalah, Bu. Dia terjerumus dalam pinjol karena apa? Oh, terkena game online, Bu. Judi online dia kena. Sekarang siapa yang main game tadi? Ini dia. Kok bisa-bisanya istri yang tanggung jawab? Sama kebalikannya juga, Bu. Ada istri yang terjerumus ngambil utang pay letter, Bu. Paham pay letter, Bu? Pay letter itu model kartu kredit zaman ini, Bu. Sama saja. Jadi nggak tahu, dia tahu. Pay letter itu model kartu kredit zaman ini, Bu. Nggak usah pakai kartu. Ibu pinjam dulu, kalau ibu belanja di Shopee itu, nah nanti namanya Shopee Pay Letter, Bu. Ibu belanja dulu, pinjam di situ. Jadi kalau mau beli ipon itu, Bu, ipon, nah pakai Pay Letter aja, gaya aja dulu, pusing belakangan. Ini kalau sudah mau Pay Letter, bayar kemudian kan, biar kemudian gak mungkin dia cuma pinjam 10 juta kembali 10 juta, orang mungkin, Bu. Yang ada pasti ada tambahan. Pasti ada tambahan. Jika misalnya istrinya yang ngambil nih Shopee Pay Letter tadi itu, apa suami harus bayar? Dia dulu, nih 500 ini Ustaz, gayanya dia Ustaz. Saya bingung juga, kok tiba-tiba dapat tagihan kayak gini banyaknya? Ternyata dia belanja semua.
Untuk keperluan dia saja, bukan untuk keperluan rumah. Kalau mungkin untuk keperluan rumah beda lagi, Bu. Kalau untuk gayanya dia saja, tidak bilang-bilang ke suami, tanggung jawab sendiri. Nah, ibu catat baik-baik, utang suami istri itu tanggung jawab masing-masing. Jika ada pasangan yang mau tanggung jawab, berarti sifatnya menolong. Bu, menolong itu bukan wajib. Ya, menolong itu sukarela. Kalau mau ditolong semua silakan. Saya kasihan sekali sama istri saya, Ustaz, ibu banyak terlalu berat. Saya ngasih semuanya aja. Ya, itu sukarela suami. Istri juga mau menolong suami, dia punya utang banyak. Ustaz, saya kasihan sama suami saya, kebetulan saya punya emas nih, saya mau jual, mau nutupi itu. Maka itu sukarelanya suami. Sukarelanya istri tadi. Sudah, ke lapangan masing-masing, mau nolong bagaimana terserah. Saya mau ngasih semuanya, si pasangan mau ngasih semuanya, monggo. Tapi asalnya tadi apa, Bu? Utang itu tanggung jawab masing-masing. Ingat baik-baik itu, sehingga nggak jadi problem lagi ke depan. Terus yang berikutnya lagi, ini pengaruh lagi ke zakat. Kalau kepemilikan bersama diakui, Bu, maka zakat juga dibayar masing-masing. Zakat ada nanti dari harta suami jika memenuhi syarat, zakat nanti ada dari harta istri jika memenuhi syarat. Ingat itu, Bu. Mau bagaimana memenuhi syaratnya? Misalnya, istri punya tabungan sendiri. Setiap kali suami kasih nafkah, si suami bilang, sisa kamu nabung aja untuk kamu. Dia tabung lagi, dia tabung lagi, dia tabung lagi. Ternyata tabungannya 100 juta. Sudah memenuhi syarat, Bu? Ya. Nah, ini makanya dari dulu itu saya nggak pernah pakai nisab emas, Bu. Emas sekarang itu sudah 2,5 juta. Sudah 3? Sudah masuk angka 3, Bu? Hah? Ada turun lagi? Sudah 3 juta sekarang, mungkin rendah. Coba lihat itu. Tahun-tahun itu saya masih pakai nisab 1 juta. Harga emas hari ini tuh hampir 2,5. Saya dulu pakai, sejak dulu kan zakat mal untuk uang itu antara 2 kemungkinan. Jenengan bisa pakai nisab perak, jenengan bisa pakai nisab emas. Karena apa? Dulu Rasulullah SAW pakai mata uang itu di antara 2 mata uang ini. Sehingga para ulama itu berbeda pendapat untuk ini, Bu. Mana nisab yang dijadikan patokan? Kalau pakai nisab perak, perak itu nggak tinggi-tinggi banget, Bu. Coba aja kali 12.000, 12.000 kali 595. Itu sekitar di bawah 10 juta. Karena saya bilang 10 juta saja. Tapi emas sekarang 2,5 itu dikalikan 85 gram. Berapa? 2,5 juta kali 85. 5 kali 1/4. Berapa, Bu? Hah? Ya Allah, 200 sekian. Makanya yang lebih tepat kalau dalam masalah nisab harta itu pakai nilai yang paling rendah. Kalau perak sudah tercapai berarti kena zakat. Maka patokannya itu ibu pakai nisab perak saja 10 juta ibu sudah punya simpanan. Sudah bertahan 1 tahun. Itu milik ibu sendiri, bukan milik suami itu. Sudah kena. Saat ini alhamdulillah tabungan saya ini sudah ada 1 tahun, sudah 20 juta. Sudah kena. Kan ini yang tersimpan. Dan saya lebih senang
memilih zakat simpanan daripada zakat gaji bulanan. Kenapa nggak zakat gaji bulanan atau profesi? Pertama, dasarnya tidak kuat. Kalau saya lagi kritik Basnas nih sebenarnya, dasarnya tidak kuat. Yang kedua, patokan dasar ini mau ikut zakat yang mana? Dia mau bilang dia ikut zakat pertanian. Zakat pertanian itu 5% atau 10%. Harusnya ditarik zakatnya 10% atau 5%. Itu suatu yang berat loh. 10% dari gaji misalnya 10 juta saja sudah berapa? 1 juta kan? 1 juta diambil dari 10 juta, sisa 9 juta. Berat bu. Tiap bulan loh itu. Sudah berat. Bahkan ada yang tetapkan zakat profesi itu 20%. Jadi mereka punya persisian pendapat. Ada yang bilang 20%, ada yang bilang 10%, ada yang bilang 5%, ada yang bilang 2,5%. Terus persisiannya lagi itu diambil dari gaji kotor atau setelah potongan. Kalau menurut saya yang adil bukan dari gaji kotor. Karena ada pegawai gajinya 10 juta, utangnya 9 juta bu. Utang 9 juta. Pernah lihat ada seorang guru itu kepala sekolah, ya, dia sudah bukannya kepala sekolah, gaji cuma bawaan 300.000. 300.000. Satu bulan itu benar apa 300.000 ini? Itu main potong-potong dari kotor tadi itu. Utangnya aja banyak sekali. Makanya suatu yang tidak adil. Saya punya pendidikan tentang zakat profesi, ada tulisan saya. Nanti bisa dilihat beberapa alasan. Kayak saya lebih senang, ya, lihat tadi simpanan aja. Simpanan pun ibu cukup lihat 1 tahun. 1 tahun ini ibu pakai kalender hijriah. Kalau mau muda lagi ibu, ya, ibu pakai setiap Ramadan. Walaupun saya tidak setuju dengan setiap Ramadan bu. Karena kalau saya sendiri bayar zakatnya bukan di Ramadan. Karena orang Indonesia ini apa-apa mau Ramadan dulu. Ramadan berikan, susah sih mau bayar zakat. Oh iya bayar aja bu, gak apa-apa. Ini asalnya bukan Ramadan. Karena nanti haulnya misalnya di bulan Rabiul Awal, ya Rabiul Awal. Jadi tiap Rabiul Awal nanti dia bayar zakat. Haulnya misalnya Jumadil Awal, ya Jumadil Awal terus dia bayar zakat. Nah, syarat untuk ibu bayar zakat nih, khusus untuk ibu dulu. Kapan ibu bayar zakat? 1, hartanya milik ibu saja. Jadi bukan milik bersama dengan suami. Seandainya ibu tidak memiliki harta karena harta semuanya milik suami dan ibu mengelola itu, berarti ibu tidak usah bayar zakat. Biar suami saja yang bayar. Berarti zakatnya cuma 1. Jadi miliki dulu. Kemudian yang kedua, untuk utang yang nggak kembali bu, nggak usah dimasukkan dalam hitungan zakat. Kan ada ibu baik sekali kan bu, ibu pinjamkan ke orang, orangnya nggak muncul bu. Ada nggak orang kayak gini bu? Ada. Orangnya masih hidup kan? Masih hidup. Dia pinjam uang ibu 5 juta, 10 juta. Say hello aja enggak, assalamualaikum juga enggak bu. Ibu WA dia nggak dibalas-balas, nomor ibu yang diblokir bu. Utang kayak gini ibu nggak usah masukkan dalam zakat. Terus yang ketiga, lihat nisab. Nisabnya tadi saya pakai nisab apa bu? Perak, sekitar 10 juta. Karena nggak terlalu berubah harganya. Mas sudah 200 juta tadi itu. Mana mungkin orang Jogja mau bayar 200 juta ada simpanan? Berat itu. Ini nggak ada yang bayar zakat lagi. Emas naik terus. Terus yang keempat, harta tadi bertahan 1 tahun dulu. Lalu kalau sudah punya rutinitas zakat, bayar tiap tahun. Maka orang yang punya duit, orang kaya, dalam 1 tahun itu harus tentukan kapan bayar zakat. Kalau ibu nggak mau bayar
bayar zakat, nggak usah simpan-simpan duit, Bu. Habisin langsung tuh duitnya. Saat saya punya uang 10 juta nih, pakai aja. Ustaz, saya mau beli tanah ini aset. Aset nggak akan dihitung kok. Jadi kalau ibu simpan dalam bentuk emas, perak, uang, dihitung, kena. Tanah tadi nggak dipakai-pakai, pun nggak dihitung. Kecuali ibu tanah itu disewakan, rumah disewakan, rumah jadi kos-kosan, rumah jadi kontrakan. Nah, kos-kosan kontrakan kan ada duitnya, kena. Karena sudah bergerak, Bu. Terus catatan berikutnya lagi, harta haram tidak masuk dalam hitungan zakat. Apa datanya harta haram? Ibu punya harta riba, jangan masukkan hitungan zakat. Harta riba dipisahkan sendiri. Saat ini ada 100 juta, Ustaz. Ini ada 10 juta nih. Ya, ini sisa bunga ada di tabungan. Saya hitung-hitung ini 10 juta ini. 10 juta ini pisahin sendiri, 100 juta sendiri. 10 juta dikeluarkan secara total 100%. 100 juta ini yang kena nanti zakat 2,5%. Jadi harta haram tidak dimasukkan dalam hitungan zakat, tapi harta haram dikeluarkan semuanya. Nah, nanti suami caranya seperti itu juga, sendiri bagi tadi. Wah, dia mikir sendiri, dia punya harta sekian. Terus yang berikutnya lagi kaitannya dengan harta bersama, Bu. Sekarang kalau terjadi sengketa di sini cuma dalam 2 kasus saja kita temukan. Yang pertama kasus cerai. Yang kedua karena mau dibagi untuk warisan. Yang pertama apa, Bu? Kasus cerai. Nah, solusinya bagaimana untuk 2 kasus ini, Bu? Yang kedua tadi warisan. Solusinya lihat urutannya berikut ini. 1. Jadi kan kita sudah ada namanya kepemilikan individu, Bu. Kalau ada bukti dari suami istri, si suami sumbang sekian persen, si istri sumbang sekian persen, maka pakai patokan itu. Terus suaminya berapa? Suaminya 70%, istri berapa? 30%. Berarti tanah ini 70% milik suami, 30% milik istri. Cek lagi, Bu, ternyata dulu suami 50%, istri 50%. Berarti pembagiannya 50-50. Nah, dulu suami cuma modal senyum. Istri 100%. Suami nggak bisa gugat di sini, Bu, nggak bisa. Di pengadilan jika ini dibawa, dia bawakan bukti, enggak, ini dulu saya yang beli. Ini buktinya mau tanya, ini duit saya ini. Ini buktinya ambil dari rekening saya transfer. Ini tercatat juga atas nama saya yang ngurus. Maka harta ini tidak jadi harta bersama. Sama juga kalau klaim itu milik suami. Oke, sekarang yang kedua, jika tidak jelas porsi pembagian 70, 30, 50, 50 tidak jelas. Karena sejak awal itu punya ada duit berapa si istri nyumbang, ada duit berapa suami nyumbang, ada duit berapa ini nyumbang, gitu terus sampai jadi rumah utuh. Tanah juga ketika beli seperti itu. Kalau tidak jelas, maka kalau ini dibawa ke ranah pengadilan, ya di ranah pengadilan, maka nantinya akan dibagi 50-50.
akan dibagi 50-50. Dan kalau tadi yang pertama sudah ada bukti kontribusi, Bu, aman. Baginya seperti itu. Nah, tapi kalau ini tidak jelas, juga termasuk tidak ada perjanjian. Kadang ada yang buat perjanjian awal, bahkan perjanjian pranikah. Kalau seandainya kita itu bisa, hartanya akan dibagi sekian. Berarti al-muslimuna ala syurutihim. Muslim itu memenuhi janjinya. Nah, tapi kalau tidak ada bukti jelas, maka pembagiannya berapa tadi? 50-50. Catatannya di sini, Bu, harta pribadi masing-masing tidak dibagi, jadi tidak masuk gonogini. Contoh, istri dapat waris dari bapaknya. Berarti harta warisan ini milik siapa? Istri. Suami dapat harta waris dari ibunya. Berarti harta waris ini milik siapa? Suami. Sebelum nikah ada harta bawaan juga. Nah, suaminya punya aset di situ, mobil dikasih sama keluarganya, suruh pakai. Berarti mobil ini milik suami. Itu namanya harta bawaan. Sama ketika dia nikah sama seorang janda misalnya, atau si perempuan nikah sama duda, sama. Dia bawa harta sebelum nikah, itu namanya harta bawaan, Bu. Itu harta pribadi namanya. Harta pribadi gak masuk dalam sengketa gonogini. Terus yang terakhir, Bu, ini penyelesaian terakhir itu mediasi. Yang tadi kami sebut damai. Kalau sudah ini bicara lagi, ini ribut, tolonglah perdamaian itu lebih baik. Atau ada yang sudah dibagi, pokoknya wasulhu khair, damai itu lebih baik. Kalau mau pisah ya pisah baik-baik. Kalau ini tentang masalah waris juga mau bagi baik-baik. Saya pernah hadapi masalah gonogini ini tentang harta waris ini tanpa jalan pengadilan. Cuma keluarganya enak. Dulu bapaknya titip pesan ke saya sebelum bapaknya meninggal. Kalau bapak meninggal, nanti tanya sama Abdul saja, nanti dia akan ngurus waris ini. Pas bapaknya meninggal, terus langsung anaknya telepon, Ustaz, bapak meninggal katanya belum titip pesan untuk waris ini nanti Ustaz yang putuskan. Oh baik. Coba hitung semuanya berapa nih? Ibu ada, anak berapa? Anak perempuan semuanya. Terus ketika sudah terhitung semuanya, ini nggak bisa, ini sisa nih. Sisa cari saudara-saudara bapak. Saudara bapak ada berapa? Hitung semua saudaranya. Saya bagi semuanya. Nah, saya kasih tahu angka-angkanya. Ustaz, tanah belum laku. Baik, nunggu sampai tanah laku. Ini saya sudah kasih tahu persentasenya ini. Angka ini sudah pasti. Angka nggak berubah. Persentasenya di sini nggak berubah. Yang berubah itu harga tanah. Nah, saya bilang tunggu tanahnya laku, nanti bel saya lagi. Setelah dia tanah laku, Ustaz saya mau ketemu, tanah sudah laku. Oke, angka yang kemarin saya kasih masih ingat? Ini Ustaz ini ada. Masukkan semuanya di situ. Ini sekian persen, dapat kan? Oke, sudah ada hasil masing-masing. Ternyata di situ anaknya bilang, Ustaz, ibu nih dengan bapak, ibu dulu seingat saya ibu nyumbang untuk tanah ini lebih banyak daripada bapak. Oh begitu, oh sebentar, masalah belum selesai berarti. Ini harus pembagian dulu. Saya solusinya gimana? Saya bilang sama putrinya, Mbak, pulang sama ibu, kalian diskusi dengan adik-adikmu yang lain. Rembuk baik-baik di sini. Ibu suruh ingat saja, ibu dulu beli tanah berapa persen yang dia nyumbang. Itu nanti jadi bagian ibu. Ibu pegang jatahnya dia, tanahnya dia. Kalau ibu memang nyumbang 70%, 70%-nya berapa? Itu milik ibu. Milik bapak berarti hanya 30%. 30% ini saja yang boleh dibagi waris. 70% jangan diutak-atik, ini milik ibu.
tadi dapatnya double. Pertama 70% dari tanah tadi, yang kedua dapat dari waris, didapat 1/8. Didapat dari tanah itu 1/8 dari 30% tadi. Sisanya dibagi ke anak-anak karena itu anak perempuan semuanya plus saudara-saudara. Jadi problemnya itu di kita, Bu, biasanya pada bunuh gini. Jadi pembagian waris sudah jelas, tapi masalahnya tanah ini milik bersama, rumah ini milik bersama. Dulu punya aset ini, beli barang-barang. Maka selesaikan ini dulu, baru nanti bikin warisnya. Setelah tanah, rumah, aset itu laku. Tapi ingat, angka waris tetap, Bu. Angka waris tidak berubah. Itu sudah angka pasti. Kecuali kalau kami bagi sama rata saya, oh sudah itu berarti nggak ikut hukum waris, Bu, nggak usah nanya saya. Saat laki-laki sama perempuannya mau dibagi rata, ya sudah, terserah lu, Bu. Terserah aja dibagi aja. Terus gimana? Saya mau kasih solusi itu gimana? Saya kan bahas dengan syariat. Dengan syariat saya kasih angka-angkanya. Selesai itu. Sekali lagi, tetap tadi kaidah awal, Bu, wasuluhu khair. Damai itu lebih baik. Nah, itu saja, silakan kita diskusi. Monggo. Banyak sekali yang bertanya. Haris itu kesiram. Kalau masalah duit itu punya banyak. Mau ngasihin Apa aja? ada lagi yang manggon Semuanya. rumahnya Nah, punya warisan, tapi yang tinggal di situ Tinggal nggak di- mau dibagi. Alasannya ini kalau dia mau nanti rumahnya roboh. Wah, 11 tahun nggak lulus, Terus? Akhirnya? sampai sekarang belum selesai. Kemarin ada yang tinggal di? Dipakai itu yang dipakai kakaknya. Oh dia pakai kakak. Jadi itu tempat tinggalnya kakak sekeluarga. Punya adiknya yang sebelah sini ternyata wisata, tapi isinya ada sumur, ada kamar mandi, ada tembok penutup rumah. Kalau mau dibagi rata kan yang ini dihancurkan, diratakan yang punya dia, tapi tetap dipakai dia tinggal di situ. Ada kamar. Perjalanannya ada laki-lakinya. Ini itu laki-laki. Nomor 1. Oh, ada perempuannya. Ada perempuan yang lanjut. Pertanyaan saya pertama, untuk zakat itu lebih baik kita ke badan zakat atau ke yang kita kenal? Mau keluarkan zakat ke badan zakat atau yang kita kenal? Itu aja, Bu. Seperti family. Terus yang kedua, kalau ada kerabat kita yang punya hutang, itu juga apakah dia berhak menerima zakat? Saya terus satu lagi yang tadi ada harta benda itu ya, terus misalkan gini, jadi suami istri ya, kan yang salah satu punya sawah, terus itu dijual untuk bikin rumah, untuk maksudnya bikin kue tak gawe rumah gitu loh, untuk bersama. Untuk yang bersama suami istri. Iya, nah itu termasuk bagaimana? Dananya dari siapa? Dari salah satu ya, dapat ada punya warisan. Ya. Terus dia dibikin rumah gitu loh. Bikin rumah itu maksudnya ya, kalau suami itu kan wajib nggak bikin rumah terus? Suami wajib bikin rumah enggak? Iya, enggak. Masuk kos-kosan aja bisa. Ya, Yang penting kasih tempat tinggal yang layak. Kos-kosan boleh. ya maksudnya itu ayam aja yang jago kan. Itu kan ayam. Nah ya,
gini, yang mustahik ya, namanya mustahik yang mana tuh? Zakat. Ya, kan maksudnya tuh kayaknya kan orang yang miskin banget tuh katanya udah jarang ya Mas. Waduh. Walaupun ada orang kaya yang ambil beras miskin ada. Ada yang sudah punya mobil datang ambil raskin ada. Dia kalau nggak dikasih kalau dia marah. Ya, itu lebih baik ke langsung atau ke Baik. iya, Apakah bayar zakat itu harus lewat badan resmi atau bisa diserahkan langsung? Nah, problemnya di Basnas itu adalah kita tidak bisa menyerahkan kepada orang dekat kita, Bu. Jadi kalau sudah masuk ke Basnas, kita tidak bisa bilang Basnas gini, Pak, nanti saya punya keluarga di situ, dia miskin sekali. Bisa nggak dia dibantu? Kalau mungkin itu masuk datanya Basnas bisa. Mungkin bisa berikan saran ke Basnas kayak gitu, Pak. Ini, karena kan dia biasanya lingkup wilayah ya. Sleman sendiri, Basnasnya nanti Gunung Kidul sendiri. Kalau itu pas di wilayah kita mungkin. Kalau misalnya saya mau kasih sedulur saya di Gunung Kidul gimana? Sudah beda wilayah, kadang dia cuma ngurus wilayahnya saja. Nah, makanya saya pernah waktu saya diskusi dengan dosen saya bilang gini, Pak Ustadz, apa nggak bisa ya yang sudah kita serahkan ke keluarga itu, Basnas tinggal catat aja. Saya tinggal foto, saya kasih bukti. Ini keluarga saya miskin ini. Saya tahu keadaan dia. Tinggal resminya dari Basnas keluarin surat aja itu sudah diserahkan, kan selesai. Kan di Basnas itu sebenarnya cuma masalah administrasi. Mereka butuh ada pelaporan. Mereka ingin tahu kalau dari Lazis misalnya ingin keluarkan ke siapa, dia ingin tahu nih, ini kasih ke siapa, buktinya mana, itu aja. Sehingga nanti bisa laporkan kepada orang yang keluarkan zakat, kepada muzaki. Oh, ibu ini sudah keluarkan zakat, Bu, alhamdulillah zakat ibu sudah disalurkan. Itu sebenarnya. Saya tinggal tambah aturan itu. Kalau di Lazismu bisa Ustaz, yang saya tangani, Ustaz memberikan ke kami pakai data ibu ABC, Nah, atas itu bisa. Di Lazismu alhamdulillah seperti itu. Bisa. Kalau kami di UPZ Darussolihin itu, kami punya data. Jadi kita sudah data sendiri. Kita akan serahkan ke sini. Walaupun yang serahkan zakat dari Kulabdo. Jadi intinya ibu mau serahkan langsung silakan, mau lewat Basnas juga silakan. Pakai kalender Hijriah, jangan pakai kalender Masri untuk haulnya. Jadi ibu bukan bayar zakat, saya mau bayar zakat bulan Februari, bukan Februari. Tapi haulnya. Jadi lihat ibu bayar zakatnya itu setiap, misalnya ibu pilih bayarnya Sya'ban, berarti setiap Sya'ban ibu keluarkan terus. Gitu, pakai kalender Hijriyah. Ya. Ibu, ada orang berutang ke kita, si A utang ke ibu. Terus ibu punya zakat, ibu kasih ke dia. Tapi ibu keluarkan kan? Punya utang 10 juta ke ibu, ibu punya zakat 10 juta juga. Terus ibu bilang, kosong-kosong ya, selesai. Enggak boleh. Kenapa? Zakat itu tukhadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya, maka dikeluarkan. Dikeluarkan, ditarik dulu. Terus baru nanti ibu boleh nagih lagi. Dia sudah dapat kan? Saya sudah kasih kamu zakat 10 juta. Mana utang saya? Ibu minta lagi. Karena apa? Bu, bisa jadi ibu serahkan 10 juta, terus nanti dia bilang, mohon maaf sekali Bu, saya pakai dulu ya. Ibu saya bayar 2 juta dulu, 8 juta, masih ada 10 orang lagi Bu, saya mau bayar lagi ke yang lain. Mudah-mudahan ibu sabar ya. Oh iya, gak apa-apa. Boleh, tapi harus ditarik uangnya dari ibu, serahkan ke dia. Iya. Iya dong. Baik.
ini dulu yang di kertas. Pak Ustadz mau tanya tentang cicil emas, apakah benar tidak diperbolehkan? Nah ini tentang masalah cicil emas, ini tentang perihal apakah cicil emas kan berarti pakai uang. Apakah pembelian emas itu boleh tertunda ataukah harus tunai ya dan biaya? Sebenarnya kalau lihat dari tekstual hadis itu jelas sekali ya, az-zahab bil-zahab wal fiddah bil-fiddah wal bur bil-bur wasyair bil-syair. Ya sampai Nabi SAW katakan terakhir ya dan biyadin mislan bi misli. Emas ditukar emas, perak ditukar perak, gandum halus ditukar gandum halus, gandum kasar ditukar gandum kasar. Nabi katakan harus ya dan biyadin tunai mislan bi mislin, harus jumlahnya sama. Sedangkan untuk yang berbeda jenis, ya berbeda jenis, misalnya emas dengan perak, maka Nabi SAW cuma katakan ya dan biyadin, syaratnya cuma tunai saja. Maka kalau uang ingin ditukar dengan emas, ya, kalau secara tekstual hadis tadi, maka syaratnya ya dan biyadin. Syaratnya ya dan biyadin, harus tunai. Kalau nyicil sini berarti tidak tunai, Bu. Sehingga kalau lihat dari tekstual hadis di sini menyelisih. Tapi memang aturan di beberapa fatwa seperti fatwa DSN dan yang lainnya, iya dan biar itu tidak disyaratkan untuk emas saat ini, dikarenakan emas saat ini itu sudah tidak lagi berfungsi sebagai mata uang. Tapi kalau saya agak kurang setuju dikarenakan tekstual dari hadis itu masih memperlakukan emas tidak dihapus. Emas terserah mau jadi mata uang, emas itu jadi aset, emas itu jadi perhiasan, emas itu jadi simpanan, tetap berlaku jika dibeli, ditukar dengan uang, syaratnya ya dan biyadin. Apa arti ya dan biyadin tadi, Bu? Tunai. Nah, itu yang lebih aman dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Ada, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang saya hormati, saya sedang ada konflik waris ya Ustadz. Suami saya meninggal memiliki satu anak, jadi anak tiri. Jadi waris itu hanya saya dengan satu anak gitu, Ustadz. Saat itu saya beli Laki perempuan? Laki-laki. Okay. Saya saat menikah saya beli tanah sepakat dengan suami dan anak juga menantu bahwa adiknya suami itu jual tanah. Terus ini nggak pada mau beli, anak, menantu dan suami nggak mau beli karena tidak beli tapi menolong kehidupan adiknya suami itu, sehingga saya bilang saya beli, itu saya gitu. Bukan suami, bukan anak atau bukan menantu. Dan itu disepakati, tapi tidak hitam di atas putih, Ustadz. Ketika ini suami itu sudah meninggal, itu dua sertifikat itu sudah diberikan kepada saya. Selanjutnya kan saya punya hak 1/8 dari harta suami. Iya, harta suami. Saat ini tuh anak justru tidak mau hadir, tapi yang hadir itu istri dengan membawa 5 kuasa hukumnya dari anak itu tadi untuk ya berarti kan kalimatnya menjadi katanya kan Ustaz. Nah jadinya saya kan mau melanjutkan itu kan kok ini nggak mau langsung bertemu begitu loh Ustaz. Saya pinginnya kan bertemu dengan anak tiri saya itu biar langsung saya bertabayun biar selesai, tapi kan adanya cuma timbal katanya gitu terus. Sementara saat saya mengurus itu kan ini adalah hal dunia Ustadz, kayaknya saya maju apa tidak kayak gitu. Menurut pakar hukum Islam yang menjadikan tempat mediasi saya itu harusnya itu tetap diurus Bu, soalnya itu tanggung jawab seperti itu Ustadz. Ketika bermasalah gitu saya menjadi malas untuk melanjutkan lagi Ustadz, karena kan kok tidak mau langsung bertemu karena cuma berdua Ustadz. Terus saya harus bagaimana seandainya berhadapan dengan kuasa hukum seperti itu yang tidak tahu sebenarnya, yang saya tahu faktanya, anak tahu faktanya, tetapi menantu dan keluarganya itu membuat narasi cerita
Jadi bukan fakta lagi gitu kan? Apa artinya? Saya lanjutkan. Saya minta pendapat Ustadz. Saya harusnya bagaimana Ustadz? Baik, Ibu ada bukti-bukti tentang aset-aset yang ada atau tidak? Asetnya kebetulan kan saat suami belum meninggal itu diberikan saya 100% dititipkan gitu Ustadz. Tapi karena saya ketika ditinggal itu kan shock gitu ya, diminta itu saya berikan seperti mobil, terus satu koper isi dari surat-surat kuasa itu saya berikan aja. Ternyata sama anak itu dibuka paksa, dipakai cutter itu dipaksa, yang saya tidak seizin saya, yang passwordnya sebenarnya yang punya adalah saya, anak itu tidak memiliki. Terus itu mohon maaf ya Ustadz, padahal sudah sampai ranah hukum berarti ya selesaikan dengan hukum juga aja lebih aman. Iya, padahal yang saya Ustadz daripada saya nanti beri keputusan, Berarti ini sing tetap saya tidak punya kekuatan di sini dan cuma sekadar saran saja. Ibu istrinya punya bukti, anak. Ibu lanjutkan dengan ranah Ya, hukum anak aja untuk dirinya ya. selesaikan. iya maaf Ustadz. Tapi kan apalah artinya suatu fakta kalau berhadapan dengan orang yang memiliki narasi-narasi cerita kan nggak akan selesai-selesai Iya, Ustadz. pokoknya Ibu punya kekuatan hukum, minta tolong pada Allah, insya Allah nanti akan menang ya. Iya, mohon doanya Ustadz. Iya, semoga Allah beri kemudahan. Iya, demikian. Baik, Terima kasih. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, ini kan ada misalnya satu keluarga, seorang ibu beli tanah, terus waktu membangunnya itu uangnya bersama-sama, antara suami istri itu bersama-sama. Nah terus suaminya itu kan meninggal, dia punya anak itu 2 laki-laki semua. Nah pada saat meninggal itu katanya rumah itu mau dijual gitu. Itu yang saya tanyakan itu apakah ibu itu mendapat bagian kepemilikan tanah tadi? Tadi milik bersama atau tidak? Kalau tanahnya nggak milik bersama, tanahnya dari ibu, terus itu dibangun. Nah, itu biayanya Dibangun milik dana bersama. Iya, dana bersama. Berarti tanahnya saja milik istri. Iya. Berarti tanah itu ibu berhak ambil. Nah itu kalau sudah dijual itu nilainya itu apakah sesuai dengan nilai tanah atau gimana Ustaz itu? Nilainya tanah kan nilainya kan biasanya kalau sudah dijual misalnya 1 M gitu ya, kan itu sudah bentuk tanahnya. Cara menghitungnya itu gimana Ustaz? Tanahnya berapa ataupun apa gitu gimana itu Ustaz? Presentasinya bisa nggak Ustaz? Rembuklah ini. Kalau tanya saya nggak bisa. Atau pakai harga kira-kira tanah saat itu berapa untuk yang pantas untuk itu bisa. Jadi perkiraan gitu, Perkiraan. harga sekitar tanahnya itu harga Iya. berapa gitu. Sisanya nanti untuk harga bangunan. Berarti miliknya ibu kan tanah tadi. Tanah tadi Sama itu ya, sama yang yang milik bangunan. bersama dengan suami. Oh iya, ya berarti ibu dapat 2 bagian. Iya, dapat 2 dari situ. Tanah sama 1/8 Iya. ya bisa. Iya. Ya, Tanah terima kasih. sama milik bersama dari bangunan tadi. Nanti kalau itu tentang masalah waris berarti yang milik suami yang mana ibu dapat 1/8 dari situ. 1/8. Jadi Iya. 1/8-nya toh terus sisanya untuk anak-anak gitu. Betul. Ya, terima kasih Ustaz. Oke. Baik. Sebentar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya mau tanya sebelum orang tua kedua-duanya meninggal, itu istilahnya sudah ditunjuk si A, si B, si C berdasarkan mungkin itu bukan waris ya Ustaz, tapi hibah. Yang kemarin kita bahas hibah berarti. Yang ini kejadian keluarga. Iya. Nah, ternyata itu antara pembagian anak laki-laki dan perempuan itu kok malah banyak perempuannya. Hibah atau waris? Tapi Pak, Enggak, ini saya tanya dulu. Hibah atau waris? hibah Belum meninggal hibah. Nek salah meninggal kan saat harus. orang tua Nek waris kan harus hibah. Hibah. sudah harus diselesaikan. Nah, itu kan anak laki-laki dan perempuan kok malah banyak perempuannya. Itu sejauh itu menurut Ustaz. Baiknya dibagi rata atau dibagi sama? Iya,
direvisi lagi pembagian ini baru saya jawab. Rata-rata kalau sudah dibagi nggak mau ditarik lagi Bu. Betul nggak? Betul nggak Bu? Iya. Harta sudah dibagi waris atau hibah, bisa ditarik lagi? Kita revisi pulang pembagiannya mungkin? Ya, ini banyak konflik. Antara laki-laki perempuan nggak dikasih. Saya karena sudah dibagi ya saya nggak bisa utak-atik lagi di situ. Jadi kalau ibu kasih pertanyaan belum dibagi, minta pembagiannya sekarang. Nah, terus saya kasih. Ya wes, diikhlaskan saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat. Ustaz, kalau misalnya dalam perkawinan pernikahan suami itu dapat hibah dari ayahnya, Hibah dari ayahnya. itu termasuk harta gono-gini apa enggak? Enggak. Itu hartanya suami. Dikasih dalam pernikahan, Apa? dia masih menikah itu. Iya. Makanya tadi kan saya sampai sebut kalau begitu laki-laki cari janda kaya aja. Terus nanti dia klaim semua harta-hartanya itu. Kan nggak bisa. Harta bawaan atau harta hibah, harta pribadi tidak bisa diklaim jadi harta bersama. Jelas? Bawaannya. Ya, silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, suami saya sudah meninggal dan saya sudah gunung kini, tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah waktu masih hidup itu ada saudara yang meminjam uang suami saya tidak bisa bayar. Nah setelah dia meninggal kan lunas gitu ya. Setelah meninggal Dari kami itu kan sudah lunas gitu loh. Walaupun dia masih hutang tapi sudah lunas. dianggap lunas. Dianggap lunas. Nah sekarang masalahnya ternyata suami punya hutang dengan saudaranya. Nah setelah meninggal itu saya langsung bilang itu tolong diikhlaskan nanti saya yang bayar gitu loh. Itu apakah di mata Allah itu sudah selesai? Kalau diikhlaskan sudah dianggap selesai maka dianggap selesai. Maksudnya Di mata Allah selesai. nanti saya yang bayar gitu. Iya, yang penting mah bayar. Terus kalau sudah dibayarkan dianggap selesai maka di sisi Allah selesai. Tidak dituntut lagi. Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau minta penjelasan. Pertama, orang tua saya yang laki-laki, bapak, sudah meninggal lebih 10 tahun. Orang tua saya, ibu saya baru meninggal 1 tahun yang lalu. Tapi kami punya kakak beradik 7. Harta warisan belum kami bagi. Permasalahannya mungkin karena merasa secara persaudaraan ingin memiliki bersama saja. Tetapi ada permasalahan sedikit. Harta dari bapak itu ada berarti dari kakek, dari nenek saya yang belum duduk persoalannya dengan adiknya, karena adiknya ada 1 perempuan. Tetapi harta itu bapak saya sama ibunya yang membuka kebun gitu, tanah itu bukan dibeli, tetapi tidak ada bukti jual belinya. Selama ini bapak saya bilang kepada adiknya perempuan, silakan kamu olah tanah itu selagi kamu hidup. Sekarang kenapa kami belum membagi? Karena adik bapak saya masih hidup. Bagaimana tidak persoalannya nanti cara pembagiannya? Ini kalau nggak dibagi segera, nantinya pembagian itu akan numpuk berkali-kali. Itu kalau saya itu tadi sudah 2 orang dulu kan, bapak bagi waris, ibu bagi waris. Setelah itu belum fixnya lagi harta ini milik siapa sebelumnya nih, karena kan turunan lagi dari atasnya. Dari atasnya juga belum jelas kan? Karena tadi masih konflik. Tanah yang dari bapak saya itu, bapak saya yang membuka gunung gitu, membuka tanah dengan mamanya. Oke.
Jadi yang hasil dari tanah yang dengan mamanya itu kebetulan adiknya ada perempuan, hidupnya susah, kamu pakai saja tanah ini selagi kamu hidup. Oke, berarti masih milik orang tua. Ya. Ya. Berarti caranya kalau hitung waris, angka waris itu sudah jelas. Jadi pembagian saat bapak ada itu, ibu dapat 1/8, anak-anak dapat sisanya. Terus ketika ibu meninggal cuma dibagi ke anak-anak saja. Itu angka-angkanya sudah jelas. Sehingga nantinya yang diperhitungkan itu kalau angka sudah jelas, tinggal masukin aset. Aset harganya berapa, ini aset yang mana, nanti mau miliki bersama silahkan. Tapi baiknya semuanya ada tertulis, Bu, sehingga tidak jadi konflik di masa akan. Ya. Baik, ini saya baca lewat kertas dulu. Suaminya terkena layoff dan penghasilan saat ini tidak cukup untuk kebutuhan keluarga. Istri melakukan pinjaman riba dan diketahui suaminya. Apakah istri berdosa melakukan riba? Jelas. Apakah istri saja yang tanggung jawab utang tersebut? Kalau ini untuk keperluan keluarga, sampaikan pada suami, Mas, ini saya utang untuk keperluan kita. Kita nggak bisa hidup. Kamu makan, saya makan, anak-anak makan. Maka sampaikan tanggung bersama. Ini tinggal komunikasi bareng-bareng saja untuk selesaikan utang tersebut. Terkait dengan data gunung ini, ada suami istri tidak dikaruniai anak, mempunyai sebuah rumah hasil kerja berdua. Setelah pernikahan, sertifikat rumah atas nama suami. Nah, yang ditanyakan bagaimana solusi terkait padahal pembagian ahli waris sudah jelas aturannya. Pihak istri mendapat setengah dari rumah, sedangkan suami dapat setengah dari rumah. Karena gunung ini kan tadi bagi separuh-separuh ya. Dari pembagian ini, pihak ahli waris suami mendapat 1/4 dan seterusnya. Ini pembagian sudah ditentukan. Pertanyaannya. Coba nanti tanyakan ke saya langsung nih, biar saya jawab lebih jelas. Masih bingung ceritanya. Saya seorang ibu yang sedang ikhtiar menyelesaikan hak waris dari almarhum suami kedua dengan satu anak tiri lewat mediasi pakar hukum waris syariat Islam. Atau ada jadi saya lagi ini tadi ya, Bu? Ini ya, Bu?